Di awal cerita, ditampilkan pemandangan sebuah kota yang dihuni oleh banyak petualang. Di sana, setiap petualang bekerja dengan klannya untuk membangun nama dan reputasi mereka. Kemudian, kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Nick, yang bersama rekan-rekannya berhasil mengalahkan banyak monster. Nick merasa hidupnya berjalan dengan baik, dan pacarnya juga tampak sangat bahagia bersamanya. Namun, tiba-tiba pemimpin tim memberitahu Nick bahwa dia tidak dibutuhkan lagi. Tak hanya itu, pacarnya pun meninggalkannya. Saat itu, Nick menyadari bahwa pacarnya hanya bersamanya karena uang. Pengkhianatan ini membuat Nick merasa sangat sedih dan mulai bertanya-tanya tentang masa depannya. Di tengah keputusasaan,nya, Nick mulai berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Nick sedang berpikir tentang hal kecil yang terjadi. Pemimpin grupnya memintanya untuk pergi dari sana, dan sekarang Nick bahkan tidak bisa mengatakan apapun kepada pemimpin grupnya karena sejak kecil dia telah dibesarkan olehnya. Artinya, Nick adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Memikirkan hal ini membuat Nick merasa sangat gelisah. Saat itu, seorang gadis mendekatinya. Nick kemudian mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang idola. Di sini, kita juga mengetahui bahwa Agathe tidak bisa bahagia jika melihat orang lain mengalami depresi. Itulah sebabnya dia ingin membuat orang lain bahagia dan menyembuhkan mereka. Karena itu, dia memberikan tiket konser kepada Nick dan berkata, "Datanglah ke tempat ini sekitar pukul 5. Ketika Nick akhirnya pergi ke konser itu, dia menjadi penggemar berat gadis itu. Dia sangat senang karena tidak melewatkan kesempatan ini. Karena itu, dia membeli banyak barang yang berhubungan dengan Agathe. Setelah pulang ke rumah, Nick memutuskan bahwa dia akan pergi ke konser Agathe lagi di lain waktu. Namun, dia tidak memiliki uang untuk membeli tiket konser berikutnya. Karena itu, Nick kembali ke guild petualang untuk bergabung dengan grup baru. Namun, dia tidak bisa berbicara dengan siapapun, yang membuatnya merasa sedih. Karena merasa putus asa, dia pergi ke sebuah restoran untuk berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, 3 orang datang dan duduk di dekat Nick. Dia mulai berpikir bahwa mereka semua pasti berada dalam satu kelompok, yang membuatnya semakin sedih. Di depannya, ada 2 gadis dan 1 laki-laki. Kemudian, mereka berempat mulai mengobrol sambil makan. Saat itu, semua orang setuju bahwa mereka tidak boleh mempercayai siapapun. Kita kemudian mengetahui bahwa mereka semua telah dikhianati oleh teman-teman mereka. Saat itulah salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Tiana, mulai menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang yang sangat baik. Tiana adalah seorang. Itulah sebabnya akademi memutuskan untuk meluluskannya setahun lebih awal. Karena hal itu, dia sangat bahagia dan segera pergi menemui pacarnya untuk memberitahu kabar baik tersebut. Namun, saat tiba di sana, dia melihat ada seorang gadis duduk di sebelah pacarnya. Gadis itu adalah putri dari seorang pengusaha besar. Saat itu, pacar Tiana berkata, "Aku mendengar kalau kamu sering mengganggu Lian di akademi." Karena itu, dia mulai menuduh Tiana dengan berbagai hal. Tiana berusaha menjelaskan semuanya. Tetapi pacarnya tidak mau mendengarkan dan malah memutuskan hubungan dengannya. Karena kejadian tersebut, Tiana menjadi sangat depresi. Untuk menghindari rasa sakit hatinya, dia memutuskan pindah ke kota lain. Di sana, dia bertekad untuk melakukan sesuatu agar bisa bertahan hidup. Suatu hari, dia mulai bermain judi dan berhasil memenangkan banyak uang. Namun, suatu hari, ketika dia sedang berjudi, dia kehilangan seluruh uangnya. Hal itu membuatnya berpikir keras tentang bagaimana cara mendapatkan uang kembali. Karena itulah, dia memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Namun, orang-orang selalu merasa takut saat melihatnya. Selain itu, dia juga jarang tersenyum, yang membuatnya sulit untuk bergabung dengan kelompok manapun. Mendengar ceritanya, 3 orang di sana berkata, "Kisahmu benar-benar sangat menyedihkan." Kemudian, salah satu dari mereka mulai menceritakan kisahnya sendiri. Dia berkata bahwa dia adalah seorang pendeta di gereja yang bekerja membuat obat-obatan. Dia memiliki seorang kenalan bernama Midil, seorang gadis yang biasa mengumpulkan bahan-bahan untuknya. Sebagai imbalannya, dia memberinya beberapa koin emas agar gadis itu merasa senang. Namun, suatu hari, gadis itu mengaku bahwa dia mencintainya. Sayangnya, dia dengan tegas menolak perasaan gadis itu karena dia adalah seorang pendeta. Gadis itu pun menjadi sangat marah. Keesokan harinya, dia menuduh pendeta tersebut telah memperkosanya, dan sejak saat itu karena suatu alasan, dia dihukum penjara selama 4 bulan, dan ketika dia keluar, berita ini sudah menyebar ke seluruh kota. Akibatnya, tidak ada yang mempercayainya lagi. Setelah keluar dari penjara, dia pergi ke sebuah restoran, di mana ada seorang wanita bernama Bailey yang mengalami sakit punggung parah. Karena itu, dia membantunya. Keesokan harinya, saat dia bangun dan pergi ke Valley,
dia diberi makanan enak dan disarankan untuk bergabung dengan guild petualang. Jika dia bekerja di sana, dia akan mendapatkan uang. Selain itu, dia juga diberi pakaian petualang dan berbagai perlengkapan lainnya. Hal ini sangat memotivasinya, tetapi dia masih belum berhasil bergabung dengan kelompok manapun. Kemudian, Carol mengatakan bahwa barang-barangnya telah dicuri. Namun, karena Carol sedang dalam keadaan mabuk berat, dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan terus minum hingga larut malam. Keesokan harinya, ketika Nick bangun, dia menyadari bahwa dia berada di rumah seseorang. Saat melihat sekeliling, dia mendapati 3 orang yang bersamanya tadi malam saat mereka minum bersama. Kemudian, Nick bertanya kepada mereka di mana dia berada, dan Tiana menjawab bahwa mereka ada di apartemennya. Dia menjelaskan bahwa karena mereka sedang mabuk berat, mereka memutuskan untuk tinggal di sana karena lokasinya sangat dekat. Saat mereka bertiga hendak pergi, mereka mulai berpikir apakah mereka benar-benar harus berpisah. Karena itu, Nick bertanya, apakah kita benar-benar harus berpisah? Mengapa kita tidak membentuk kelompok petualang? Dengan begitu, kita bisa mendapatkan sedikit uang. Kemudian, mereka semua pergi untuk mendaftarkan kelompok mereka. Saat itu, Master Guild, Gil, melihat Nick dan berkata, "Kamu Nick, kan? Bukankah kamu dulu bekerja di kelompok lain? Tapi sekarang, kamu memulai kelompok baru." Selanjutnya, diketahui bahwa Carol adalah seorang gadis penyintas yang bisa bertahan dalam berbagai situasi sulit. Situasi ini dapat bertahan dengan baik, dan karena alasan ini, Nick menamai kelompoknya Survivor. Setelah itu, Nick meminta semua anggota untuk menyebutkan satu peraturan dari kelompok Survivor. Tiana kemudian menjelaskan bahwa peraturan pertama adalah tidak mengganggu hobi siapapun, yang kedua adalah menghemat uang sebanyak mungkin, dan yang ketiga adalah bertahan hidup dengan cara apapun dan kembali dengan selamat. Mendengar ini, Nick memberikan tugas masing-masing kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa mereka harus menghemat uang dalam situasi apapun karena mereka tidak memiliki banyak uang tersisa. Uang yang mereka peroleh dari membunuh monster akan dibagi secara merata di antara mereka. Semakin cepat mereka meningkatkan peringkat mereka, semakin banyak uang yang akan mereka dapatkan. Keesokan harinya, mereka pergi untuk berburu monster. Nick merasa sangat waspada karena ia tahu bahwa di sana ia akan menghadapi bukan hanya monster kecil tetapi juga monster besar. Saat berburu, Nick melihat seekor slime dan memberitahu yang lain bahwa mereka bisa membunuhnya dengan cara mengeluarkan intinya menggunakan tangan mereka. Jika mereka tidak mengambil inti slime, mereka tidak akan mendapatkan bayaran. Secara perlahan, mereka semua, termasuk Jam, belajar bagaimana cara membunuh slime dengan benar. Tiana kemudian berbagi pengalamannya, mengatakan bahwa dia telah membunuh orc dan goblin sebelumnya. Namun, sebelum bertarung, dia selalu mencoba berbicara dengan para monster, tetapi mereka selalu memilih untuk menyerang manusia. Dari pengalaman ini, mereka menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain bertarung. Tiba-tiba, seekor slime jatuh di atas Tiana, membuatnya panik dan langsung menyerangnya. Namun, serangannya secara tidak sengaja mengarah ke Carol. Tepat pada waktunya, Carol berhasil menghindari serangan itu. Tiana mengalahkannya. Dan karena itulah dia pergi ke Carol dan berkata, "Kamu harus lebih waspada lain kali." Mendengar itu, Carol menjadi sangat marah dan berkata, "Jangan terlalu waspada lain kali, karena bidikanku tidak pernah meleset." Mendengar itu, Tiana pun menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan itulah sebabnya Carol marah padanya. Setelah itu, mereka mulai bertarung melawan slime. Namun, selama pertarungan, mereka berdua tidak berbicara satu sama lain. Setelah berjalan lebih jauh, mereka dihadapkan pada slime besar. Melihat itu, Nick memperingatkan semua orang, kalian harus lebih berhati-hati, karena jika slime ini meledak, maka akan menyebar ke seluruh tempat. Namun, Tiana tidak mendengarkan peringatan Nick dan langsung menyerang slime tersebut. Karena itu, slime itu meledak dengan keras dan menyebar ke segala arah. Tetapi, Nick berhasil mengambil intinya dan membersihkan dirinya sendiri. Setelah itu, Nick mengeluarkan semua alatnya dan berkata kepada semua orang, "Jika kita ingin kelompok ini bertahan lama, kita harus saling percaya. Oleh karena itu, kita harus memberitahu satu sama lain kelemahan kita." Awalnya, semua orang enggan melakukannya, tetapi akhirnya Zem memberitahu semua orang tentang kekuatan dan kelemahannya. Mendengar itu, Tiana menjadi orang pertama yang pergi ke Carol untuk meminta maaf. Selain itu, dia juga memberitahu Carol tentang kekuatan dan kelemahannya. Karena itu, Carol juga memberitahu semua orang tentang kekuatan dan kelemahannya. Dengan begitu, semua orang mulai percaya satu sama lain. Kemudian, adegan berlanjut ke sore hari, di mana Zem berhasil mengalahkan seorang goblin. Saat mereka sedang melihat sekeliling, tiba-tiba sekelompok goblin muncul. Namun,
Mereka semua bekerja sama dan berhasil menghadapi seluruh kelompok goblin tersebut. Mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka, dan Nick menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, membuat ketiga lawannya sangat terkejut. Karena itulah, Nick memberitahu mereka bahwa sejak kecil ia sudah terbiasa bertarung, sehingga ia memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan mereka. Kemudian, Tiana menggunakan sihirnya dan mengatakan bahwa ada seorang orc goblin di dekat mereka yang mengendalikan semua goblin lainnya. Para goblin ini sangat membutuhkan uang, sehingga mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang orc goblin tersebut. Untuk menghadapi orc goblin itu, mereka menggunakan Carol sebagai tameng, karena Carol kebal terhadap serangan sihir apapun. Selanjutnya, Carol dan Ning bekerja sama untuk menyerang orc tersebut. Setiap kali Carol mendapat kesempatan, ia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orc goblin tersebut. Akhirnya, orc goblin itu pun tewas. Karena itu, Nick mulai mencabut tanduk dari orc goblin yang telah dikalahkan, karena mereka bisa menjualnya ke guild demi mendapatkan uang. Namun, saat Nick sedang melakukannya, ia secara tidak sengaja jatuh ke arah Carol. Akibatnya, ia menimpa liontin milik Carol dan tanpa sengaja merusaknya. Pada momen itu, kita diperlihatkan kilas balik tentang masa lalu Carol. Ternyata, seseorang bernama Dagnot bekerja dalam kelompok para pahlawan untuk melindungi dunia. Setelah itu, Carol pergi sendirian ke sebuah toko perhiasan. Melihat Carol, pemilik toko mulai berpikir untuk menipunya dengan menjual liontin tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun, Carol tidak memiliki cukup uang, sehingga ia menolak membelinya. Mendengar itu, pemilik toko malah menuduh Carol telah menyebabkan goresan pada liontin tersebut dan memaksanya untuk membelinya. Carol mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi pemilik toko tetap bersikeras. Pada saat itu, seorang teman Carol datang dan mendengar semua yang terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan pemilik toko, ia meminta Carol untuk menggores liontin tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Saat Carol mencoba menggores liontin itu, liontin tersebut malah hancur sepenuhnya. Dia pergi lebih jauh dan berkata kepada penjual itu bahwa jika Carol, monster itu sangat marah dan menjadi semakin ganas. Namun, monster itu tidak mudah dikalahkan dan menyerang Carol dengan asap beracun. Melihat hal ini, Carol tahu bahwa monster itu memilih sana. Carol, yang masih berada di tempat itu, meminta bantuan kepada Kallis. Dengan susah payah, Carol berhasil melari kelompoknya pada semua orang tentang keberadaan Kallis, dan ia mengetahui bahwa mereka telah pergi beberapa waktu yang lalu. Saat ini membuat ia bertemu dengan seorang petualang yang beroperasi sendirian. Orang ini adalah seorang solo hunter yang sering pergi ke Laben sendirian untuk membunuh monster dan mencari uang. Melalui orang ini, Carol belajar bagaimana bertahan hidup. Namun, suatu hari, semua uang Carol habis, sehingga ia pergi ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan Nick dan yang lainnya. Kemudian, adegan berpindah ke Poison, di mana kita melihat Nick tampak sangat gelisah. Ia merasa bersalah karena di misi sebelumnya, ia telah menghancurkan kalung. Tanya kepada Carol, apakah kamu sangat menyukai kalung itu? Mendengar ini, Carol menyadari bahwa grup Nick telah menjadi dalam misi itu, tim Nick harus membawa Shard of Bone kepada Guildmaster. Sebagai imbalannya, Guildmaster akan memberi mereka 30.000 dian, jumlah yang sangat besar. Karena itu, Nick dan timnya setuju untuk mengambil misi tersebut. Saat mereka bersiap berangkat, Nick masih merasa gelisah karena kalung milik Carol telah rusak gara-gara dirinya. Saat mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba sebuah secret door terbuka di hadapan mereka. Mereka kemudian menemukan Shard of Bone, tetapi benda itu ternyata sudah retak. Tiba-tiba, Shard of Bone mulai berbicara dan berkata, "Aku adalah benda magis yang telah berada di sini sejak lama. Aku telah mencari orang-orang tertentu, dan kurasa kamu adalah salah satunya yang akan menjadi legendary Shardman dan menyelamatkan dunia." Namun, kelompok itu berencana menjualnya. Lalu, Shard of Bone berkata, "Aku bisa membantumu. Daripada menjualku, gunakan aku. Kalian akan mendapatkan banyak manfaat, dan jika kalian melakukannya, aku akan tetap berada di pihak kalian di masa depan." Namun, kelompok tersebut merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan darinya. Jadi mereka masih jika kami menjualmu, kami akan mendapatkan begitu banyak uang sehingga kami tidak perlu menjadi petualang lagi. Mendengar ini, Shard berkata, "Aku tidak ingin hanya menjadi artefak yang diletakkan di sebuah museum. Aku ingin berguna bagi penggunaku. Itulah sebabnya aku ingin pergi bersama kalian. Jadi tolong bantu aku dan tunjukkan simpati kalian. Aku akan sangat berguna bagi masa depan kalian," lanjutnya. Namun, Nick tidak menerima kata-katanya dan tetap membawanya. Saat Nick melakukannya, mereka mendengar sebuah suara. Shard berkata, "Sekarang penjagaku telah aktif.
Monster berbahaya yang melindungi tempat ini telah bangun, dan ia sangat kuat. Kalian harus menggunakanku untuk mengalahkan monster ini. Tetapi mereka mengabaikan peringatannya, hingga Carol menyerang monster tersebut. Namun, monster itu sangat kuat, dan dalam satu serangan, ia berhasil mengalahkan Carol. Carol terluka parah, dan Nick berkata, "Tolong selamatkan dia. Aku akan menghadapi monster ini." Nick pun mulai bertarung melawan monster tersebut. Meskipun sudah berusaha keras, monster itu tidak mati. Melihat situasi tersebut, Shad berkata, "Mengalahkan monster ini sangat sulit. Gunakan aku. Dengan kekuatanku, mungkin kamu bisa mengalahkannya. Jika tidak, kita semua akan mati di sini." Akhirnya, Nick memutuskan untuk menggunakan pedang itu. Kemudian, pedang tersebut berkata, "Kamu harus memilih seorang teman yang memiliki ikatan yang kuat denganmu, seseorang yang sangat kamu kenal. Setelah itu, kamu bisa menggunakan kekuatanku." Nick pun memilih Carol. Begitu Nick memilih Carol, kekuatan pedang itu pun aktif. Namun, dalam waktu singkat, kekuatan itu habis dan tidak berguna lagi. Tapi tiba-tiba, Nick secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Semua orang memutuskan untuk mengalahkan monster itu dengan bantuan kekuatan mereka. Tiana menggunakan kekuatannya untuk membekukannya. Lalu ia berkata kepada Carol, "Pergilah dan selamatkan Nick." Mendengar itu, Carol segera bergegas untuk menolong Nick. Namun, tidak lama kemudian, monster tersebut berhasil melepaskan diri dan menyerang mereka berdua. Sementara itu, Jam tidak dapat bertarung, sehingga ia memberikan kekuatannya kepada Tia. Di sisi lain, Nick merasa dirinya tidak berguna, tetapi saat itu juga Carol mendekatinya. Melihat Carol di sisinya, Nick berkata, "Kenapa kau belum melarikan diri? Kalian seharusnya pergi dari sini." Namun, Carol menjawab, "Jika kita pergi, kita akan pergi bersama." Mendengar itu, Nick meminta maaf karena telah merusak liontin Carol. Namun, Carol tersenyum dan berkata, "Itu sudah lama sekali, lupakan saja. Lagi pula, liontin itu diberikan oleh pemimpin tim lama yang sangat buruk. Dia bahkan mengambil barang berhargaku. Tapi kau tidak seperti dia. Itulah sebabnya aku tidak ingin kehilanganmu." Carol melanjutkan, "Aku selalu hidup di masa lalu, tapi sekarang aku telah memutuskan untuk menjalani masa kini." Setelah itu, Nick dan gabung kembali. Melihat mereka bersama, Short berkata, "Jadi, kalian sudah menjadi teman sekarang. Itu berarti kalian bisa menggunakan kekuatanku." Di tempat lain, Jam dan Tiana terus menyerang monster itu, tetapi semua mantra Tiana tampaknya tidak mempan. Namun, tiba-tiba, muncul cahaya di belakang mereka, dan ketika mereka menoleh, mereka melihat bahwa Nick dah menyatu. Keduanya terlihat sangat kuat, membuat semua orang terkejut. Kemudian, Nick menggunakan kekuatan penuh Short untuk mengalahkan monster itu. Setelah kemenangan mereka, Nick kembali terpisah. Setelah mengalahkan monster tersebut, Nick membawa Short kepada Gil. Saat menyerahkan Short kepada Gil Master, Nick berkata, "Ini yang kau inginkan, bukan?" Melihat Short, Gil Master menyadari bahwa makhluk di dalamnya sudah tidak ada. Dalam hatinya, Gil Master berpikir, "Jadi, wujud Short kini telah berubah menjadi seorang anak kecil, tapi dia masih..." Tidak diketahui bagaimana akhirnya ini harus dilakukan, tetapi meskipun demikian, Gil Master tetap memberikan uang yang cukup kepada mereka semua. Kemudian, Nick bertanya kepada Gil Master siapa sebenarnya anak ini, lalu Gil Master menjelaskan bahwa anak itu adalah roh dari Sword of Bone, dan roh ini bernama Kazuha. Ketika mereka keluar, Kazuha berkata, "Aku akan menemani perjalanan kalian. Meskipun aku bukan manusia lagi, kekuatanku jauh lebih besar dibandingkan manusia biasa." Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan membagi uang mereka secara merata. Kazuha juga mendapat bagian kecil dari uang tersebut. Kemudian, mereka semua pergi keluar untuk bersenang-senang. Saat mendengarnya, Kazuha berkata, "Aku juga ingin pergi bersama kalian." Karena Kazuha terus meminta dengan sangat antusias, Tiana akhirnya setuju untuk membawanya. Ketika Kazuha pergi bersama mereka, ia sangat bahagia melihat sekelilingnya. Sementara itu, Nick memberikan sebuah kotak kepada Carol, lalu Carol menyerahkan sebuah kunci kepada Zem, dan akhirnya, ia memberikan kalkulator kepada Tiana agar mereka bisa menghitung berapa banyak koin yang masih mereka miliki. Setelah menghabiskan banyak uang, mereka menyisihkan sisa uang mereka. Saat melihatnya, Nick berkata, "Kita mendapatkan cukup banyak uang, tetapi sekarang hanya tersisa 230 koin." Carol pun menanggapi, "Kita telah menghabiskan banyak uang, itulah sebabnya kita bahkan tidak memiliki cukup uang untuk makan." Karena situasi ini, mereka memutuskan untuk pergi berburu. Setelah itu, ada kilas balik dari masa lalu Tia,
di mana diperlihatkan bahwa pacar Tiana telah mengkhianatinya dan dia dikeluarkan dari akademi. Karena hal ini, gurunya juga dikeluarkan dari akademi, karena semua orang mengira bahwa guru tersebut yang telah mengajarkan semua hal ini kepada Tia. Tia sedang bersama gurunya, yang memberinya sebuah benda sambil berkata, "Jagalah ini baik-baik, ini adalah hadiah terakhir dariku untukmu." Karena hal ini, Tiana mulai menyalahkan dirinya sendiri, karena merasa bahwa dialah yang telah menghancurkan seluruh karir gurunya, yang akhirnya kehilangan jabatannya sebagai seorang pengajar. Kemudian, Tiana berkata kepada gurunya, "Saya akan pergi, Pak." Sebelum dia pergi, gurunya memberikan sebuah pelajaran, dimanapun kamu berada, itu tergantung padamu jalan mana yang akan kamu pilih, jalan keburukan atau jalan kebaikan. Semua ada di tanganmu. Mendengar hal itu, Tiana menjawab, "Baik, saya akan mengingatnya." Karena kejadian ini, Tiana mulai merasa bahwa dirinya sendirian. Namun, sebenarnya dia tidak sendirian. Keempat orang lainnya juga mengalami hal yang sama, mereka semua telah dikhianati oleh orang-orang terdekat mereka. Di sisi lain, Nick mengalami sebuah mimpi di mana pacarnya terus meminta lebih banyak hadiah meskipun sudah menerima begitu banyak. Tiba-tiba, dia terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa mimpi itu sangat menakutkan. Selanjutnya, mereka semua berkumpul di suatu tempat dan pergi berburu. Saat berburu, mereka menemukan sosok yang sangat kuat sedang duduk dalam bahaya. Kemudian, mereka mengetahui bahwa Kazu memiliki kekuatan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran. Akhirnya, Carl pergi sendirian untuk bertarung dengan makhluk itu. Melihat hal ini, Kazu juga ikut bertarung. Kazu berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku kepada kalian semua." Dia mulai bertarung sendirian melawan monster yang sangat kuat. Namun, Kazu tidak menyerah dan memilih bertarung langsung dengan makhluk tersebut. Melihat kecepatan Kazu dalam bertarung, semua orang terkejut. Lalu, Kazu menciptakan duplikat dirinya dan melanjutkan pertarungan melawan makhluk itu. Semua orang terkejut melihatnya, dan mereka semakin heran saat menyadari bahwa dia juga memiliki kekuatan itu. Tak lama kemudian, Kazu mengalahkan monster tersebut. Melihat hal itu, Nick mendekatinya dan berkata, "Aku merasa sedikit lelah." Kemudian, Kazu menjelaskan, "Aku menggunakan kekuatanmu untuk membuat duplikat diriku, itulah sebabnya kamu merasa sedikit lelah." Mendengar hal itu, semua orang berkata, "Tidak masalah, kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Lalu, Kazu menjawab, "Bagiku, ini cukup mudah. Semua kekuatan dari master-masterku sebelumnya ada di dalam diriku, dan aku masih bisa menggunakan kemampuan mereka dengan sangat mudah." Tak lama kemudian, semua merasa sangat lapar, jadi mereka memutuskan untuk pergi makan. Saat Nick melihat restoran itu, dia berkata, "Bukankah ini restoran tempat Gold Eager tinggal?" Lalu, mereka semua mulai makan di restoran tersebut. Namun, beberapa saat kemudian, Nick mendengar suara mantan pacarnya. Saat dia melihatnya, dia menyadari bahwa mantannya sedang merampok orang lain. Melihat itu, Nick berpikir, jika aku membiarkannya, dia akan terus merampok orang lain, dan ini akan menjadi pukulan besar baginya. Sementara itu, gadis itu berkata, "Ibuku akan segera meninggal, jadi aku butuh sedikit uang karena rumahku sangat jauh dari sini." Tiba-tiba, Nick mendekatinya dan berkata, "Aku tidak tahu kalau ibumu sudah pindah dari kota ini." Kemudian, Nick bertanya, "Bagaimana mungkin kamu mencari uang dengan merampok orang lain? Apakah kamu akan menjalani hidupmu seperti ini selamanya?" Mendengar itu, mantan pacar Nick pergi dengan ibunya. Setelah itu, Nick berkata, "Untung kita berhasil selamat dari masalah ini." Kemudian, mereka semua memulai rapat klub, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menumpahkan minuman keras ke Nick. Melihat kejadian itu, semua orang terkejut. Semua orang menjadi sangat marah ketika mereka melihat bahwa semua ini dilakukan oleh mantan pacar Nick. Hari ini, pemilik tempat itu, yang bernama Leon, juga datang. Leon kemudian berkata kepadanya, "Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Dia adalah gadis yang baik. Jika dia merampok orang lain, lalu kenapa?" Mendengar itu, Nick menjawab, "Aku bahkan tidak mengatakan apapun padanya. Aku hanya mengatakan agar dia tidak membunuh ibunya terlalu cepat. Karena alasan itu, pertarungan juga bisa terjadi di sini." Oleh karena itu, Leon membawanya keluar, di mana dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi hari ini. Setelah itu, dia berkata kepada Nick, "Kamu bisa memiliki gadis itu. Kami sudah mendapatkan keuntungan yang kami inginkan, dan sekarang kami tidak membutuhkannya lagi. Aku juga mendengar bahwa kamu meninggalkan grup sebelumnya karena kamu tidak punya uang. Meskipun semua orang memberimu cukup banyak uang, tetapi kamu menginginkan lebih. Karena alasan itu, kamu meninggalkan grup itu." Leon kemudian melanjutkan,
Aku merasa suatu hari nanti kamu juga akan meninggalkan grup ini. Kamu sama seperti kami, menggunakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, kamu adalah anggota terlemah di tim ini. Karena hal itu, mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. Saat itu, seorang pesulap hendak menyerang Nick, tetapi tepat pada waktunya, Master Gil muncul dan menghentikan mereka semua. Dia berkata, jika kalian ingin bertarung, pergilah ke tempat lain. Mendengar ini, Leon berkata, baiklah, kalau begitu, aku menantangmu dalam sebuah kompetisi. Kemudian, kita melihat bahwa Master Gil memberitahu semua orang bahwa pertandingan akan berlangsung dalam 10 ronde. Pertandingan ini akan menggabungkan matematika dan tinju secara bersamaan. Sampai seseorang menyelesaikan soal matematika, pertarungan akan terus berlangsung. Setiap kali satu ronde berakhir, tim yang memiliki 10 poin lebih banyak dari tim lain dapat memberikan satu pukulan kepada tim lawan, dan setelah itu, mereka akan mengambil semua kartu untuk menentukan siapa yang akhirnya akan menjalani tes pertandingan. Akhirnya, kita mengetahui bahwa Carol akan menjalani tes ini, dan lawannya adalah Chlorine. Selanjutnya, kita melihat Carol menjalani tes untuk menguji kemampuannya. Namun, ketika hasil tes keluar, skornya hanya 18, yang membuatnya merasa sangat sedih. Melihat hal ini, Zem menghiburnya dan mengatakan, jangan khawatir, kamu bisa melakukan lebih baik lagi. Mendengar itu, Carol merasa sedikit lebih baik. Beberapa minggu berlalu dengan mereka menghabiskan waktu untuk berlatih dan merencanakan strategi. Sementara itu, Zem mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan para gadis. Namun, sebenarnya, ia hanya ingin mengumpulkan informasi tentang tim Leon. Dari penyelidikannya, ia mengetahui bahwa Leon jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Saat itu, gadis lain mengatakan bahwa Iron Tiger akan melakukan apapun untuk menang. Adegan kemudian beralih ke sebuah pertemuan di mana semua orang berkumpul. Zem berbagi informasi tentang tim Leon dengan yang lain, dan Nick mulai merancang strategi untuk mengalahkan mereka. Pada saat yang sama, kita diperlihatkan masa lalu Chlorine. Ia menceritakan bahwa orang tuanya bekerja di sebuah stasiun, tetapi mereka sering mencuri uang dari sana, yang menyebabkan mereka dipecat. Karena hal itu, orang tuanya ingin mengirimnya pergi, tetapi Chlorine melarikan diri. Untuk bertahan hidup, ia mulai menipu orang lain. Saat itulah ia bertemu dengan Nick. Momen itu membuka mata Chlorine. Keesokan harinya, pertandingan mereka pun dimulai. Di mana Carol dan Chlorine sedang menjawab soal matematika, di sisi lain, kita melihat Nick yang sedang bertarung dengan Leon. Leon terus menghindari setiap serangan dari Nick, yang kemudian menyadari bahwa Leon hanya berusaha mengulur waktu. Selanjutnya, kita melihat bahwa Carol adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan soal. Ketika skor diperiksa, ternyata skor Carol adalah 86, sementara Chlorine mendapatkan 98. Hal ini membuat Carol sangat sedih. Dia lalu berkata kepada Nick, maafkan aku, dengan wajah penuh kekecewaan. Melihat itu, Nick menenangkannya dengan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Namun, Carol curiga bahwa seseorang pasti telah membantu Chlorine dengan cara curang, dan mereka harus menemukan pelaku kecurangan tersebut. Pada putaran kedua, skor Chlorine tetap 98, sedangkan skor Carol turun menjadi 79. Akibatnya, Leon mendapatkan satu kesempatan lagi untuk menyerang Nick. Dia memberikan pukulan keras, menyebabkan darah keluar dari mulut Nick. Melihat Nick terluka, Carol merasa sangat bersalah, tetapi Nick meyakinkannya. Jangan khawatir tentang aku, fokuslah pada soal-soalmu. Mendengar itu, Carol kembali bersemangat. Namun, setelah skor diumumkan lagi, Nick kembali menerima pukulan keras. Zem lalu berkata, putaran berikutnya akan lebih sulit. Pertandingan ini berlangsung sangat lambat, sehingga Tiana memutuskan untuk menyatukan semua pertanyaan sekaligus. Nick tahu bahwa jika dia kalah dalam putaran ini, dia akan menerima banyak pukulan sekaligus. Meskipun demikian, dia tetap setuju untuk melanjutkan. Di tempat lain, Tiana menemukan pesulap yang diam-diam memberi jawaban kepada Carol. Menyadari adanya kecurangan, tim Nick segera menangkap pesulap tersebut dan membawanya ke tempat pertandingan. Di sana, Grandmaster mulai membisikkan sesuatu ke telinganya. Patty melihat James dan berkata, sudah berapa lama kalian curang? Kemudian beberapa penjaga datang dan mulai membawa mereka pergi dari sana. Lalu, adegan malam ditampilkan, di mana semua penyintas berkumpul untuk makan malam bersama. Di sana, Carol berkata, dan jika rencana kita berhasil, kita sudah mengetahuinya sejak awal, jadi Nick menjawab, kalau begitu, kenapa aku harus belajar? Lalu, Nick menjelaskan, aku menyuruhmu belajar karena kamulah yang selalu menghitung uang kita. Setelah belajar matematika, perhitungan akan menjadi jauh lebih mudah bagimu. Pada adegan berikutnya,
Leon bercerita bahwa ia dulu adalah anggota kelompok bernama Silver Tiger, dan saudaranya bernama Fisho, yang sangat cerdas. Kemudian, kita melihat mereka berhasil membersihkan sebuah laboratorium, yang membuat mereka mendapatkan banyak harta karun. Namun, suatu hari, karena suatu alasan, saudara Leon terbunuh. Karena kejadian itu, Leon memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi mempercayai kemanusiaan. Adegan kembali ke masa kini, di mana Leon ditahan sebagai tahanan. Seorang penjaga meminta harta karun dari laboratorium tersebut. Namun, Leon berkata, "Aku memang menemukan sesuatu yang sangat rahasia, tapi benda itu tidak bisa dijual dan sangat berbahaya." Setelah mengucapkan itu, dia langsung memanggil Sword of Destruction. Di kasino, Tiana yakin bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Sementara itu, Nick menjelaskan bahwa mereka berada di sana setelah memenangkan turnamen curang dan kini menggunakan uang hasil kemenangan tersebut. Sesuai dugaannya, Tiana berhasil menang, membuat lawannya curiga bahwa ia menggunakan trik tertentu. Mendengar hal itu, Tiana berkata, "Taktik apa? Kamu bahkan tidak tahu cara bermain." Mendengar ini, pria itu menjadi marah dan pergi dari sana. Dan di sini, kita mengetahui bahwa pacarnya ternyata bukan orang lain, melainkan Agat sendiri. Pada saat itu, Leon tiba di tempat mereka dalam bentuk monster. Namun, Leon juga tidak dalam kendalinya sendiri dan sangat membenci Nick. Karena kebenciannya itu, ia ingin membunuh Nick. Kemudian, Leon mendekati Tiana dan bertanya tentang Nick. Namun, ketika Tiana menyadari bahwa Leon ingin membunuh Nick, ia menolak untuk memberitahunya. Mendengar penolakan itu, Leon berkata, "Jika kamu tidak memberitahuku tentang Nick, maka kamu akan mati di sini juga." Akibatnya, mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, Tiana menggunakan kekuatannya untuk memberikan kejutan kepada Leon. Karena kejutan itu, Leon kehilangan keseimbangan dan jatuh. Melihat kesempatan ini, Tiana membawa Ate dan melarikan diri dari sana. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, Leon bangkit kembali dan menyerang mereka berdua. Akibat serangan itu, Ga pingsan di tempat. Melihat kekuatan Leon yang luar biasa, Tiana mulai gemetar ketakutan. Ia sendiri sudah terluka parah, tetapi dalam situasi seperti ini, tidak ada waktu untuk berhenti. Bagaimana ini bisa sembuh? Dan kemudian Tiana berkata kepada Leon, "Kita adalah orang-orang yang sebelumnya telah dikhianati, dan itulah sebabnya kita tidak akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menyelamatkan orang lain. Dan aku bisa menjamin bahwa jika kamu menjadikanku sandera, tetap saja tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanku." Jason lalu berkata kepada Leon, "Kita akan lihat saja nanti." Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Tia. Namun, sebelum dia bisa menyerangnya, Nick datang untuk menyelamatkannya. Di sana, Nick berkata kepada Tia, "Aku tidak akan membiarkanmu mati dalam keadaan apapun." Pada saat yang sama, pedang Leon mulai berbicara kepadanya. Saat itu, Nick menyadari bahwa ada seseorang lagi bersamanya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Kazu. Keduanya sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Kazu ternyata sangat kuat, dan karena itu, pedang Leon memberikan seluruh kekuatannya kepada Leon. Melihat hal ini, Kazu berkata kepada Leon, "Jika kamu memberikan seluruh kekuatanmu kepada pedang itu, kamu tidak akan selamat." Tanpa membuang waktu, Leon langsung menyerang Nick. Melihat ini, Tiana berkata kepada Nick, "Ayo kita bergabung menjadi satu." Nick setuju, dan setelah bergabung, kekuatan Nick meningkat secara signifikan. Di sisi lain, pacarnya juga terkejut melihat semua ini. Nick lalu menyerang Leon dengan es, tetapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Leon. Nick terus menyerangnya berulang kali, yang membuat Leon marah dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, Leon berpikir, "Apa yang sedang aku lakukan? Karena aku, begitu banyak orang terluka. Aku tidak ingin melakukan ini." Leon berusaha menghentikan dirinya sendiri, tetapi pedangnya tidak membiarkannya berhenti. Sementara itu, diserang dan dikurung di dalam sel, di mana ia mulai berbicara, "Aku hanya ingin menjadi seorang petualang seperti kakakku, tetapi suatu hari, rekan satu tim kakakku sendiri membunuhnya." Mendengar hal itu, sosok misterius itu berkata, "Itulah sebabnya aku tidak menyukai manusia. Itulah alasan aku memilihmu, dan seperti yang kuduga, kau berkembang sesuai harapanku." Mendengar itu, Leon membantah, "Tidak, kau salah. Aku tidak pernah menjadi orang yang buruk sejak awal. Itulah sebabnya aku tidak ingin melakukan ini. Tolong, seseorang hentikan aku." Saat itu, Nick menyerang Leon dengan kartu anti-sihirnya. Akibatnya, Leon perlahan-lahan kembali ke ukuran normalnya, dan pedang yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, Nick menggunakan kekuatannya untuk menyegel pedang tersebut. Dalam sekejap,
para penjaga mengepung Leon. Melihat situasi itu, Leon dalam hatinya mengucapkan terima kasih kepada Nick. Kemudian, di adegan selanjutnya, Leon terlihat berada di dalam penjara. Tak lama setelah itu, Nick mendatanginya dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang mati karena perbuatanmu." Mendengar hal itu, Leon merasa sedikit lega. Nick kemudian melanjutkan, "Aku telah menyegel pedang itu." Mendengar hal itu, Leon sangat terkejut dan berkata, "Jadi, orang yang bertarung denganku saat itu adalah kau?" Nick mengangguk dan menjawab, "Ya, wujud merah itu adalah aku. Jangan beritahu siapapun tentang ini." Setelah mendengar itu, Leon tertawa dan berkata, "Aku merasa ini sangat aneh. Aku dikalahkan oleh seseorang sepertimu." Mendengar itu, Nick tersenyum dan pergi dari sana. Keesokan harinya, adegan menunjukkan Nick sedang jogging. Saat itu, seseorang memanggilnya tidak ada siapa-siapa, tetapi Agathe datang, dan selanjutnya kita melihat mereka mulai berbicara satu sama lain. Di sana, Agathe mengatakan kepadanya, "Sekarang kamu memiliki satu tujuan, itulah sebabnya aku sangat bahagia." Kemudian, Nick mengetahui bahwa Agathe telah membatalkan seluruh konsernya. Lalu, kita diperlihatkan adegan dari masa lalu, di mana sebelumnya namanya adalah Belle Gust. Dia biasa menyanyi di sebuah bar untuk pacarnya, tetapi bar itu mengalami banyak kerugian. Karena itulah, tidak ada yang datang untuk mendengarkan lagu-lagunya. Tiba-tiba, seorang pria tua datang dan mulai memuji nyanyiannya. Pria itu kemudian menunjukkan kartu namanya dan berkata, "Namaku Joseph, aku seorang produser musik. Apakah kamu ingin menjadi seorang idola?" Pada saat itu, pacar Agathe, Aga, bertanya, "Berapa banyak uang yang akan kamu berikan sebagai imbalannya?" Joseph hanya tersenyum dan berkata, "Banyak orang datang untuk mendengarkan musik. Anggap saja ini adalah kesempatan besar untukmu." Kemudian, Joseph memberikan tiket kepada Agathe dan berkata, "Kamu bisa melihatnya sendiri di sana." Setelah itu, kita melihat Agathe pergi menonton konser bersama dua temannya. Setelah menyaksikan konser idola itu, mereka semua menjadi penggemarnya. Saat itu, Agathe berkata, "Aku juga ingin menjadi seperti mereka. Aku ingin orang-orang menikmati lagu-laguku." Setelah konser berakhir, ketiga gadis itu pergi menemui Joseph dan berkata, "Kami juga ingin menjadi idola." Joseph setuju dengan permintaan mereka. Agathe lalu berkata, "Hari-hariku sebagai seorang idola sangat menyenangkan." Namun, karena hal itu, hubungannya dengan pacarnya, Donnie, semakin memburuk. Donnie mulai meminta banyak uang darinya. Meskipun Donnie terus memohon kepadanya, akhirnya Agathe menyerah dan memberikan uang kepadanya. Selanjutnya, dengan cara tertentu, dia mulai meminta uang darinya dengan memberikan janji-janji palsu. Meskipun telah ditipu berulang kali, Agathe tetap memberinya uang setiap kali. Namun, suatu hari Agathe melihat Nick di sebuah restoran, di mana Caroline telah putus dengannya. Karena putus cinta, Nick sangat sedih. Kemudian, Agathe bertemu dengan Nick dan memberinya tiket konser. Setelah itu, bos besar menghapus semua utang Nick, dengan syarat bahwa dia tidak boleh menjalin hubungan apapun dengan idola mereka. Jika dia bertemu dengan Agathe di jalan, dia tidak boleh berbicara dengannya. Mendengar ini, Donnie meminta maaf kepada Agathe. Agathe kemudian berkata, "Mimpimu sangat polos dan menyenangkan. Aku bahkan bisa meninggalkan pekerjaanku sebagai idola demi impianmu. Tapi pada satu titik, kau berhenti melihatku dan hanya mengejar uangku. Aku tahu kau bukan orang seperti itu, tetapi jika aku tetap bersamamu, hidupmu akan menjadi lebih buruk." Setelah itu, dia mulai meminta maaf. Mendengar ini, Donnie tertawa dan berkata, "Inilah masalah kalian semua. Saat berjudi, jika kau kehilangan uangmu, itu akan diambil oleh orang lain." Mendengar hal ini, Joseph meminta Donnie untuk tenang. Karena itu, Donnie bersiap untuk pergi. Namun, saat itu Agathe menghentikannya dan berkata, "Bawalah ini bersamamu. Lagi pula, kau telah melihat Dewi, dia akan melindungimu." Mendengar hal ini, Donnie mengambil kartu tersebut dan berkata, "Kau bodoh, seharusnya kau tidak memberikan kartu ini kepada seorang penjudi." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kemudian, Agathe meminta maaf kepada Donnie lagi, tetapi Donnie menjawab, "Tidak masalah, aku menyukainya." Setelah Donnie pergi, Agathe berterima kasih kepada Joseph karena telah membantunya. Adegan dimulai dengan seseorang menerima kenyataan dengan berkata, "Terima nasibmu." Beberapa hari kemudian, adegan menunjukkan Agathe yang sedang berjalan di jalan. Saat itu, dia melihat ke seberang jalan dan melihat Donnie sedang membersihkan area tersebut. Namun, Donnie melihat Agathe dan dengan sengaja mengabaikannya. Tanpa mengatakan apapun, Agathe pun pergi dari sana. Kemudian,
kita melihat Agathe mengadakan konser comeback. Banyak orang, termasuk Nick, datang untuk menontonnya. Di atas panggung, Agathe berkata, "Aku bertemu dengan seorang dewi." Mendengar hal ini, semua orang terkejut. Aga kemudian menjelaskan bahwa mereka pasti tahu tentang insiden besar yang terjadi di kasino, di mana dia juga berada di sana. Saat itu, dia melihat seorang ksatria yang bertarung dengan monster yang sangat kuat dan berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, seorang dewi muncul, membantu mengalahkan monster tersebut, lalu pergi tanpa mengungkapkan identitasnya. Agat melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa dewi itu adalah seorang legenda. Mendengar hal ini, Nick menjadi sangat terkejut karena dia tahu bahwa dewi itu sebenarnya adalah versi gabungan antara dirinya dan Tia. Namun, dia memutuskan untuk tetap merahasiakannya. Aga kemudian berkata, "Dewi itu telah menyelamatkan nyawaku. Karena itu, aku juga ingin membantu orang lain dan memberi mereka semangat." Ia menambahkan bahwa dirinya telah menulis sebuah lagu yang didedikasikan untuk sang dewi dan berharap semua orang akan menyukainya. Setelah itu, Agathe mulai menyanyikan lagu tersebut, dan para penggemar pun sangat menyukainya. Aga kemudian berkata bahwa setelah bertemu dengan Dewi, dia menyadari bahwa dia benar-benar ingin menjadi seorang idola. Ia ingin menginspirasi dan menyemangati orang lain. Keesokan harinya, adegan menunjukkan Nick sedang minum air setelah berlari pagi. Tiba-tiba, dia melihat Agathe duduk di belakangnya. Karena itu, mereka mulai berbincang. Nick bertanya apakah Agathe baik-baik saja karena melihatnya terganggu. Agathe menjawab bahwa setiap kali ia menyelesaikan satu masalah, beberapa masalah baru muncul. Nick memahami perasaannya, lalu seekor anjing liar mendekat dan Agathe berujar bahwa baik manusia maupun anjing liar punya masalah. Namun jika anjing liar bisa melawan masalahnya, ia sebagai manusia juga bisa. Nick menegaskan bahwa setiap kali kita memecahkan satu masalah, kita maju selangkah dalam hidup, sehingga tidak boleh menyerah. Agathe setuju dan menyadari kebenaran kata-kata Nick. Keesokan harinya, adegan beralih ke Kazu, yang sedang membaca tentang sosok misterius yang disebut Stepping Man. Orang ini dikatakan menculik anak-anak di malam hari dan mampu melompat sangat tinggi. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menangkapnya. Setelah membaca ini, Kazu berkata, "Aku ingin bertemu dengan Stepping Man." Tiba-tiba, seorang gadis muncul dan berkata, "Namaku Olivia. Aku seorang petualang sekaligus seorang penulis." Mendengar ini, Kazu berkata dengan antusias, "Benarkah? Aku sangat menyukai majalahmu." Mendengar pujian ini, Olivia menjadi sangat senang. Namun, dia harus segera pergi karena ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Kemudian, adegan beralih ke malam hari, di mana James sedang pulang ke rumah setelah menghadiri pesta. Namun, tiba-tiba dia melihat seseorang menarik seorang anak kecil ke dalam bayangan. James sangat terkejut melihat kejadian itu. Di tempat lain, He menyadari bahwa James dalam bahaya. Karena itu, dia dan Nick segera bergegas ke tempat kejadian. Mereka berdua melihat seseorang tak kasat mata menyerang Zem. Melihat hal itu, Nick berkata, "Itu adalah Stepping Man." Mendengar ini, Kazu langsung melemparkan pedangnya ke arah musuh. Serangannya tepat mengenai Stepping Man, yang kemudian bertanya, "Apa kau bisa melihatku?" Kazu pun menjawab, "Ya." Mendengar jawaban itu, pria tersebut langsung menyerang Kazu dan kemudian melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain, Zem terlihat sedang melindungi seorang anak perempuan. Setelah itu, Nick membawa semua orang ke satu tempat dan bertanya kepada anak itu, "Apa yang kau lakukan di luar larut malam seperti ini? Dan apakah kau tahu siapa yang menyerangmu?" Mendengar pertanyaan itu, gadis tersebut menjawab, "Itu adalah Stepping Man." Kemudian dia melanjutkan, "Ibuku selalu pergi keluar setiap malam untuk mengalahkan Stepping Man. Tapi akhirnya, ibuku kalah dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Ibuku yakin bahwa Stepping Man adalah dalang di balik semua kasus penculikan anak-anak. Tapi tidak ada yang mempercayai kata-katanya." Zem menegaskan bahwa memang sulit bagi orang lain untuk percaya pada Stepping Man, tetapi mereka sudah melihatnya sendiri. Setelah menanyakan nama gadis itu, yang ternyata bernama Rina, Zem meyakinkannya bahwa ia percaya pada ibunya. Rina lalu memohon agar dijadikan murid karena terkesan dengan perlindungan Zem. Namun Zem meminta Rina menunggu hingga berusia 15 tahun. Ia juga menyarankan Rina beristirahat dan berjanji akan menghubungi ibunya keesokan pagi, sambil mengingatkan agar Rina tidak melakukan tindakan berbahaya lagi. Rina pun menyetujui saran tersebut. Keesokan harinya, tim Nick terlihat memasuki sebuah desa, di mana resepsionis didatangi oleh sekelompok orang yang menanyakan tentang Stepping Man. Mendengar hal itu, resepsionis pun memberikan mereka sebuah petunjuk, di mana mereka harus menangkap seorang nenek sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah sebesar 300.000 DN. Josan dan Tiana pun setuju,
Lalu Tiana berkata, kami pasti akan menemukan orang itu dan membawanya ke sini. Mendengar hal itu, seorang pria menantang mereka dan berkata, aku bertaruh kalian akan gagal. Mendengar tantangan itu, Tiana mengeluarkan semua uangnya dan berkata, aku bertaruh 50.000 DN bahwa kami pasti akan menangkapnya dan membawanya ke sini. Kemudian ia menantang pria tersebut, sekarang, apakah kamu berani mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar? Pria itu menjawab, aku mempertaruhkan segalanya. Tia pun tersenyum dan berkata, baiklah, saat kami kembali, siapkan uangmu. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah kota bernama Slum, tempat di mana segala jenis kejahatan terjadi. Di sana, mereka mendatangi seorang penjaga gerbang. Penjaga gerbang bertanya, apakah kalian pemburu hadiah? Nick menjawab, ya, kami datang ke sini untuk mencari beberapa informasi. Nick kemudian bertanya, apakah ada kejadian aneh di sini? Bisa beri tahu kami. Penjaga gerbang itu mengangguk dan berkata, seorang gadis pernah datang ke sini. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum mereka pergi, penjaga gerbang itu memperingatkan mereka. Jangan ikut campur dalam urusan Nalkawa. Ini peringatan. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saat berjalan lebih jauh, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang meminta uang kepada mereka. Melihat hal itu, Nick dan timnya dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah perkelahian usai, Nick bertanya kepada salah satu pria yang mereka kalahkan tentang keberadaan Hell. Pria itu dengan ketakutan menjawab, dia ada di sisi timur. Di sisi lain, James melihat seseorang dalam kondisi buruk dan memberinya obat, lalu berkata, terima kasih atas informasinya. Ketika dia mengetahui bahwa kalian semua mengikutinya, dia akan segera melarikan diri. Selanjutnya, kita melihat bahwa semua orang tiba di ruangan Hell. Saat melihat mereka, Hell mencoba melarikan diri, tetapi tepat pada waktunya, Kazu datang dan menangkapnya. Melihat ini, seseorang bertanya, kemana kalian membawa pasien saya? Orang itu tidak lain adalah Nalgawa. Ketika Nal mengetahui bahwa Hell telah melakukan kejahatan, dia menyuruh mereka membawanya pergi dari sana. Sebelum pergi, Kazu bertanya kepada Nalgawa, apakah kamu tahu sesuatu tentang Stepping Man? Nalgawa menjawab, tidak, aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Namun, dia menambahkan, aku tidak tahu tentang penculikan, tetapi aku pernah melihat seorang reporter aneh yang memberikan permen kepada anak-anak dan berbicara dengan mereka. Selanjutnya, kita melihat bahwa mereka membawa Hell ke Gil, dan tim Nick telah menyelesaikan misi mereka. Karena itu, seseorang memberi perhatian khusus kepada Tia. Setelah itu, Tiana pergi ke counter dan meminta resepsionis untuk memesan minuman untuk semua orang. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat senang. Kemudian, resepsionis memberikan hadiah mereka dan juga memberikan beberapa informasi tentang Stepping Man. Setelah itu, semua orang mulai membaca laporan tersebut. Saat itu, resepsionis datang dan berkata, aku tidak tahu tentang Stepping Man, tetapi jika kalian mencari reporter aneh yang selalu berbicara dengan anak-anak, dia sedang duduk di bawah sana. Reporter itu tidak lain adalah Olivia. Kemudian, Kazu berkata, Stepping Man menyerang dengan rantai. Carol menambahkan, ketika pertama kali kami bertemu Olivia, dia secara tidak sengaja jatuh menimpaku, dan saat itu aku merasa bahwa dia menyembunyikan rantai di dalam pakaiannya. Nick menjadi serius dan mendekati Olivia sendirian, lalu berkata, kamu memberi permen kepada anak-anak, berbicara dengan mereka, dan akhirnya, apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan mereka? Kemudian dia bertanya lebih lanjut, di mana kamu selama 2 malam terakhir? Mendengar itu, Olivia menjawab, kenapa kamu peduli? Mendengar tanggapannya, Nick berkata, kamu tidak bisa menyangkalnya karena kenyataannya adalah kamu sendiri yang merupakan Stepping Man. Sekarang cepat katakan, kemana kamu membawa anak-anak itu dan apa yang kamu lakukan dengan mereka? Mendengar ini, Olivia terlihat bingung dan berkata, aku tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu tanyakan padaku. Sambil berkata begitu, dia menendang meja di depannya hingga meja itu hancur dalam satu gerakan. Setelah itu, dia melompat dan menembus dinding untuk melarikan diri. Melihat kekuatannya, Nick terkejut dan berkata, apa yang baru saja terjadi? Kemudian mereka semua pergi bersama ke tempat di mana James berkata, aku tidak percaya kalau Olivia juga seorang Stepping Man, dan betapa dia sudah sangat tua. Di sana, dia sedang menulis artikel tentang dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Ibu Rina datang dan berkata, aku tidak akan membiarkan putriku terlibat dalam kasus Stepping Man ini. Mendengar ini, James berkata, kamu benar, dia tidak seharusnya berada dalam bahaya. Namun, Rina menolak dan berkata, Master, kamu tidak bisa melakukan ini.
James kemudian berkata dengan tegas, aku ingin menjelaskan dengan jelas bahwa bagiku, kamu hanyalah sebuah ancaman. Dia kemudian menceritakan tentang ketakutannya terhadap anak perempuan kecil, yang berasal dari pengalaman masa lalunya. Dahulu, seorang gadis kecil telah menjebaknya hingga dia dipenjara. Sejak dia keluar dari penjara, dia tidak pernah mendekati anak-anak perempuan kecil lagi. Namun, dia menambahkan, tapi setelah bertemu denganmu, aku merasa ada secercah harapan. Bisa menang melawannya. Nick menegaskan bahwa seorang petualang berhak memilih misinya dan tidak bisa mengabaikan penculikan anak-anak kecil. Namun, Rina, yang khawatir terhadap keselamatan putrinya, memutuskan untuk meninggalkan masalah itu. Meski begitu, Nick memintanya mengajari cara melawan para penculik. Terutama diperlukan untuk melompat tinggi dalam melawan Stepping Man. Nick merasa belum mampu mengendalikan sihirnya, tetapi Ibu Rina menenangkan mereka dengan menunjukkan contoh nyala api yang muncul dari sebuah benda sihir, seraya menegaskan bahwa semua ini hanyalah permulaan. Keesokan harinya, Nick berlatih berjalan di atas tali. Pada malam hari, Stepping Man hampir menculik seorang gadis, tetapi Kazu berhasil menyelamatkannya. Saat gadis itu ditanya apakah ia bernama Olivia, Stepping Man langsung sihir. Karena tak ada yang paham soal alat sihir di tempat itu, Nick pun menemui Leon. Setelah mendengarkan penjelasan Nick, Leon memastikan bahwa dalang di balik semua ini adalah Illusion King. Kemudian dia memberitahunya bahwa jika ingin mengalahkannya, dia harus pergi ke hadapannya dan memanggil namanya yang sebenarnya. Namun, dia juga memperingatkan bahwa hal ini hanya akan berhasil jika dia terlebih dahulu bisa menebak nama yang benar dan kemudian memanggilnya dengan nama tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan bahwa Nick masih menjalani latihan yang sama, dan akhirnya dia berhasil. Saat itu, Tianak memberitahu Nick bahwa mereka akhirnya telah menemukan lokasi zona milik Stepping Man. Mendengar hal itu, Nick bersama semua rekannya segera pergi ke tempat tersebut. Ternyata, tempat itu bukanlah lokasi yang asing, melainkan tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kemudian, mereka bertemu dengan penjaga gerbang dan melanjutkan perjalanan melewati area yang diselimuti kabut tebal. Saat itu, Kak menggunakan kekuatannya dan memperingatkan semua orang untuk tetap waspada karena seseorang telah mengikuti mereka sejak lama. Tiba-tiba, Olivia muncul dan menyerang Nick. Namun, Nick dengan cepat melompat tinggi seperti seorang Stepping Man. Melihat kekuatan Nick, Olivia berkata, jadi akhirnya, kamulah Stepping Man. Namun, sebelum Nick bisa mengatakan sesuatu, Kazu menciptakan duplikat dirinya dan menyerang Olivia. Namun, Olivia juga memiliki kemampuan untuk membuat klon dirinya sendiri. Dengan begitu, dia berhasil mengalahkan semua klon lawan. Nick kemudian berkata, biarkan aku menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Olivia langsung memotong pembicaraannya dan berkata, jadi, kamu benar-benar adalah Stepping Man, bukan? Nick menjawab, tidak. Namun, Olivia membantah, bukan, aku bukan Stepping Man. Nick kemudian bertanya, kalau begitu, mengapa kamu melarikan diri pada hari itu? Kamu bisa saja langsung mengatakan ini kepadaku. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama dalam menangkap Stepping Man. Kemudian, mereka menemukan mayat seorang anak kecil. Sebenarnya, Nick mengetahui hal ini dari penjaga gerbang. Saat melihat jasad anak tersebut, mereka menyadari bahwa anak itu terlihat seperti hasil eksperimen laboratorium. Ketika mereka memeriksa tubuh anak itu lebih lanjut, di mana tangannya penuh dengan luka. Setiap kali jam memeriksanya, ia menemukan bahwa sebelum kematian, gadis itu juga menderita penyakit kuning. Di situ, Olivia berkata, dia pasti anak atau saudara perempuan seseorang. Setelah melakukan sedikit penelitian lebih lanjut, mereka menemukan informasi tentang keluarganya. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyerahkan tubuh gadis itu kepada keluarganya. Setelah itu, mereka bertekad untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Zem kemudian berkata, aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Kita tidak bisa membiarkan orang itu terus melanjutkan rencana ini. Dalam adegan selanjutnya, terlihat seseorang mengejar Stepping Man dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Nick kemudian meninjunya sambil berkata, aku akhirnya tahu mengapa kau menculik anak-anak. Namun, Stepping Man menanggapi, kau masih belum tahu hal yang paling penting. Nick lantas menjawab, aku tahu segalanya, bukan begitu, Nalgawa? Kau menggunakan tempat itu untuk penelitianmu, bukan? Setelah itu, Nick membawa Nalgawa ke dalam sebuah gedung, tempat semua temannya sudah menunggu. Di sana, Jam bertanya, mengapa kau menyebarkan infeksi ini? Nalgawa menjawab dengan sedih, karena infeksi ini, putriku juga meninggal. Penyakit kuning ini biasanya menular melalui kontak langsung,
tapi putriku tertular dari seorang pasien. Namun, masyarakat justru menganggap putriku yang menyebarkan penyakit ini pada dirinya sendiri. Bahkan setelah kematiannya, mereka tetap mengejeknya dan menertawakannya setiap waktu. Kenapa putriku harus mati? Ia menambahkan, jika aku bisa menemukan vaksin untuk virus ini, maka kematian putriku tidak akan sia-sia. Orang itu tidak bisa pergi. Mendengar ini, Nick berkata, namun, ini bukan cara yang benar untuk melakukannya. Di tempat itu, Nalgawa berkata, aku tidak peduli berapa banyak anak yang mati karenanya. Dan apa yang kau pikirkan? Jika kau menangkapku, semuanya akan terselesaikan? Tapi ingat satu hal, dalam hidup, hal-hal tidak semudah itu. Pada saat itu, Kazu memperhatikan bahwa seseorang sedang datang ke sana. Karena itu, dia segera memberitahu semua orang dengan bantuan kekuatannya. Tiba-tiba, Nalgawa diserang dari arah Acha, yang membuatnya jatuh ke bawah. Saat itu juga, seseorang mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Orang itu langsung berkata kepada Nalgawa, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Aku akan melakukan ini karena kau telah menunjukkan wajah aslimu kepada semua orang. Mendengar ini, Zem mencoba menyembuhkan Naal Ka'bah, tetapi saat itu juga orang tersebut langsung membunuh Naal Ka'bah. Dia kemudian berkata, tidak ada gunanya, karena tidak hanya Nalgawa, tetapi semua orang di sini juga akan mati. Saat itu, Asa dan Karol menyerang orang tersebut, tetapi dia berhasil menghindari serangan mereka dan justru menyerang Karol kembali. Sementara itu, Nick berkata kepada Zem, cepat, kita harus bergabung. Karena Zem adalah satu-satunya orang yang belum terluka. Namun, sebelum Zem bisa melakukannya, orang tersebut menyerang Nick. Melihat itu, Zem berpikir, karena aku, kesempatan ini juga hilang dari tangan kita. Tiba-tiba, Olivia datang dan menendang orang tersebut dengan keras. Dia berkata, kau adalah White Marks, bukan? Mendengar itu, orang tersebut menyerang Olivia dengan pedangnya. Namun, Olivia menangkap pedang itu dengan tangannya dan mulai memukulnya dengan keras. Karena itu, topeng orang tersebut perlahan mulai retak. Tapi, seketika itu juga, topengnya mulai sembuh sendiri. Melihat ini, Olivia berpikir, ini adalah Enson Clothing. Pada saat yang sama, Nick dan Zem menggunakan kesempatan itu untuk bergabung. Melihat itu, orang tersebut berkata, apa ini? Penggabungan? Ini adalah sihir Asia. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Selanjutnya, dia menjebak Olivia dalam sebuah lingkaran merah. Dan karena itu, Olivia pun terperangkap di sana, dia bahkan tidak bisa berdiri, dan dalam sekejap, pria itu langsung menyerang Nick. Melihat pedangnya, Kazu mengatakan bahwa pedangnya sangat kuat. Karena itu, Nick memutuskan untuk mengalahkannya dengan kecepatan. Saat menggunakan kecepatannya, wajah Nick menjadi sangat cepat. Di sisi lain, Olivia terlihat berkata dalam hati, jika ini terus berlanjut, aku akan mati di sini. Sementara itu, Nick sedang bertarung dengan pria itu, yang menyebabkan kekuatan penghalang melemah. Memanfaatkan kesempatan ini, Olivia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan penghalang tersebut. Di sisi lain, Nick mulai memberikan tekanan berat pada pria itu. Karena merasa terpojok, pria itu berkata, untuk saat ini, aku menerima kekalahanku. Setelah mengatakan itu, dia membuat ledakan dan melarikan diri. Ledakan itu menyebabkan puing-puing jatuh menimpa semua orang, tetapi semua teman Nick selamat. Saat itu, James berlari ke arah Nalkaba, yang kondisinya sangat parah akibat ledakan tersebut. Aku rasa aku akan mati. Cepatlah, tinggalkan aku dan pergilah dari sini. Kita tidak tahu kapan bangunan ini akan runtuh, katanya. Jika kalian tidak pergi, kalian juga akan mati karena aku. Namun, sebelum pergi, Nick menggunakan kekuatan penyembuhan padanya untuk mengurangi rasa sakitnya sebelum mati. Semua orang berhasil keluar dengan selamat, tetapi Nalkaba tertimbun reruntuhan dan tewas. Karena itu, James mulai menangis. Nick lalu berkata, apapun yang terjadi, kasus Stepping Man telah selesai. Mendengar ini, Olivia menimpali, meskipun kasus ini selesai, kita tidak bisa berdiam diri. Orang bertopeng putih itu masih ada dan bisa melakukan sesuatu kapan saja. Keesokan harinya, semua orang beristirahat setelah menyelesaikan misi. Saat bangun keesokan harinya, Nick melihat hujan turun di luar. Tiba-tiba, dia mendengar lagu yang mengejutkannya, dan ketika dia mendengarnya dia melihat keluar, dan di sana memang ada Agathe, yang kemudian mulai berbicara dengan seseorang. Agathe berkata, hari itu juga hujan seperti hari ini, saat kita pertama kali bertemu. Mereka berdua pun mulai berbincang satu sama lain. Di sisi lain, Zem terlihat sedang merawat seseorang. Dalam pikirannya, Zem berkata, aku sangat suka menangani orang-orang seperti ini. Sementara itu,
Tiana juga ditampilkan, yang dalam pikirannya berkata, setiap kali aku bangun setiap hari, hanya satu pertanyaan yang muncul di pikiranku. Apakah aku akan menghadapi hari yang lebih menyakitkan lagi? Hari ini, Tiana sama sekali tidak ingin berlatih memukul bola, batting, tetapi dia tetap melakukannya. Dia berkata, aku tidak ingin melakukan ini, tapi apa yang bisa kulakukan? Hidupku sudah hancur. Di tempat lain, Carol terlihat sedang memikirkan sesuatu. Dalam hatinya, dia berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskannya. Saat dia berjalan lebih jauh, dia melihat seorang gadis kecil yang sedang dimarahi oleh seorang penjaga toko. Penjaga itu berkata, kamu telah merusak liontin ini, jadi kamu harus membelinya. Carol sendiri pernah mengalami kejadian serupa, itulah sebabnya dia maju dan membantu gadis itu. Tak lama kemudian, semua teman Carol datang. Kazu berkata, aku dengar kau sedang mempersiapkan festival aktivasi. Mendengar penjelasan Nick tentang festival yang terjadi saat aktivitas hewan menurun, Carol bertanya, festival apa itu? Nick menjawab, festival ini terjadi ketika aktivitas hewan menurun, dan saat itulah semua orang pergi merayakan festival. Di dalam hati, Carol masih memikirkan bos lamanya yang mungkin masih marah, namun dia merasa semakin menjauh dari dirinya sendiri. Dia kemudian mengingat jati dirinya sebagai Dragon Knight dan berkata dalam hati, tugasku hanya satu, yaitu menggambarkan petualangan yang suatu hari nanti akan menyelamatkan dunia ini. Apapun yang terjadi, aku akan terus melakukan pekerjaanku. Tiba-tiba, Olivia datang berlari sambil berteriak, aku punya berita besar. Kalian tidak akan menemukannya dimanapun, hanya aku yang memilikinya. Olivia menambahkan bahwa ia tidak akan memberitahu berita itu sampai semua benar-benar bersemangat. Mendengar hal tersebut, Kajan pun penasaran dan bertanya dengan semangat. Katakan padaku, apa sebenarnya berita itu? Saat Olivia hampir mengatakannya, tiba-tiba Tiana membaca berita bahwa akan ada pemilihan ulang untuk kelompok Legend Demon Lord, dan di bawahnya tertulis banyak angka. Tiana kemudian berkata, bukankah kamu yang menyebarkan kertas ini? Mendengar hal itu, Nick berkata, jika kamu terus bicara omong kosong, tidak ada yang akan mempercayaimu. Olivia pun menimpali, aku akan memberitahumu sebelumnya bahwa White Marks juga terlibat dalam hal ini. Mendengar itu, tidak hanya Nick tetapi semua orang pun menjadi tertarik dengan pembicaraan tersebut. Olivia melanjutkan, kami juga telah menemukan Black Market, tempat di mana kristal kecil itu dibuat. Mendengar hal itu, Carol bertanya, apakah kita juga bisa menemukan Dragon Crystal di pasar itu? Jujur saja, aku tidak boleh terlalu memikirkan hal ini, tetapi aku tetap tidak bisa mengabaikannya. Tiana pun menenangkannya dengan berkata, kamu tidak sendirian sekarang. Semua orang pun berkata, kami juga akan membantumu, seperti dalam kasus Stepping Man sebelumnya. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk bertarung melawan Legend Dark Demon dan yakin bahwa mereka akan menang. Mereka juga sepakat untuk membantu Carol. Kemudian, adegan malam hari ditampilkan, di mana Olivia dan Kazu sedang berbicara satu sama lain. Kazu berkata, kita adalah Legend Sword, dan karena itulah hidup kita sangat berbeda dari manusia biasa. Ia melanjutkan, kamu adalah Shade of Powerest, dan karena itu kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang-orang. Jika kamu memang sangat mahir, lalu menurutmu bagaimana tentang Nick dan semua teman-temannya? Setelah mendengarnya, Olivia berpikir sejenak lalu berkata, mereka sama sekali tidak tua, dan mereka harus mengalahkan Demon God, jadi mereka pasti membutuhkan sedikit ambisi. Kemudian mereka mulai membicarakan semua teman Nick. Mereka ini masih anak-anak kecil, dan di usia 20 tahun, apalagi yang bisa kita harapkan dari mereka. Lalu Kazu berkata, meskipun mereka masih kecil sekarang, suatu hari nanti, di masa depan, akan tiba saatnya mereka akan menyelamatkan dunia ini. Olivia pun menjawab, ya, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk itu terjadi. Dan dengan demikian, anime ini berakhir di sini.